warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdul amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa lillahi ya rasulillah wa li tadhi hajabina wa ala hadiyah wa ala kulli salihah ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa nafa'ana Allah bi ulumihim wa barakatihim wa asrarihim wa ulumid din wa dunya wal akhirah syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumaila hadrati jamil awliya wal amwal wassalihin wa nakhusu ila hadrati syekh Syekh Abdul Al-Jilani wa Syekh Jadilah ila hadrati Syekh Muhammad bin Asy-Syafi'i wa Syekh Ahmad Abu Syuja wa Syekh Muhammad bin Qasim wa Sanawi Al-Bandani wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa nafa'ana Allah bi ulumihim wa barakatihim wa asrarihim wa karumatihim fi dunya wal akhirah syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah ila ruhi abdikal faqir Bapak Haji Naqib Tuntasan Muhammadil Faqir wa Ibu Haji Waqi'ah binti Mahfuz. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma warhamhuma wa maj'al qabrahuma rawdan min riyadil jinan wa la tasal qabrahuma khufran min khufari niran bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa karrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah pasal suci fi bayani ma ing dalam mertelakan perkara yahrumu kang haram. Maka kita ganani HP yahrumu kang haram opo istimaluhu amrih nganggo ma minal awani nyatane saking pira-pira wadah wa malan barang jadi suka ngenang opo ma wa bada'a lan nawiti sapa musonib dedi bil awali kalawan dawuh kang awal faqala maka dawuh sapa musonib wala yajuzu lan ora wenang fi ghairi daruratin dalam tingkah liyane darurat lirojulin kode wong lanang awi muratil atawa wong wadon apa sing liwenang istiqwalu syai'in amri apa nganggo sewiji-wiji min awali zahabi saking pira-pira wadah saking emas. Jadi ini mudhof ilaih bermakna min wadah saking emas wal fidati dan perak atau selaka la fi aklin ora wenang ing dalam nganggo mangan wala fi surbin lan ora wenang ing dalam nganggo minum wala ghairihima lan ora liyane mangan lan minum. Artinya pasal ini menerangkan pertama tentang barang-barang yang haram digunakan yaitu terbuat dari emas dan perak. Nih, yang pertama Syekh Abu Syuja mengatakan, Ahmad Abu Syuja, wala yajuzu tidak diperbolehkan selain tingkah darurat baik untuk kalangan laki-laki ataupun perempuan yaitu haram atau tidak boleh. Di sini mana haram
menggunakan sesuatu berupa wadah yang wadahnya itu terbuat dari emas dan perak. Dijelaskan lagi oleh Muhammad Ibnu Qasim, la fi aqlin, haram itu untuk tempat makanan, wala fi surbin ataupun tempat minuman. Jadi kita tidak boleh menggunakan wadah dari emas dan perak untuk makan dan minum. Walaupun sugi kayak Raffi Ahmad tidak boleh, tetap ya boleh. Walaupun sugi Irfan Hakim tetap tidak boleh pakai emas dan perak untuk makan dan minum. Wala gurihima, dan juga tidak boleh untuk yang lainnya emas dan lainnya makan dan minum. Di sini keterangannya logorima itu yaitu kawuduin. Nah, buat wudu bisa wudu kanggo ceret buat tidak emas. Ini enggak boleh. Wa guslin, dan mandi. Madus sampai subiye pakai kanggo emas, enggak boleh. Wa idzal kasin, dan cewok. Cipto bagi sipra subiye cipto beli kena cewok wadai kanggo emas. Tidak boleh. Ya, wes. Wa kama yahrumu lan kaya oleh haram opo istimaluma amrih gunaaken barang. Zukiro kang wis disebut opo ma yahrumu haram opo ittikhadhuhu nyimpen ing ma min ghairi istimalin saking tanpa gunaaken fil asohi dalam kalau asoh. Jadi sebagaimana barang-barang tadi emas dan perak itu haram digunakan, maka haram pula kita menyimpan emas yang emasnya berupa wadah. Kononta, ya ampun, jangan dewek. Ya, coba lagi ya. Kama yahrumu istimalu ma dzukira, sebagaimana yang tadi diharamkan menggunakan barang yang sudah disebutkan, yaitu untuk wudu, mandi, cebok, minum dan makan, itu nggak boleh. Yahrumu, begitu pun juga diharamkan ittikhaduhu, ini kan maknanya menyimpan barang tadi, yaitu barang tersebut maksudnya wadah dari emas, walaupun tidak digunakan. Nah, karena menggunakannya haram, maka nyimpennya pun haram. Nah, ya begitu sementara pemahamannya ya. Wa yahrumu lan haram aidon halemali ofalina wadah al mutola kang dia sepuh itu di patri ya, tambal bidahabin kelawan emas atau selaka itu perak. In hasola lamun hasil minat tola saking saking kang den sepuh opo sayun siwiji-wiji bi ardihi lawan mangkange se alan nari ngatasé geni. Jadi begitupun haram hukumnya kita menggunakan wadahnya bukan emas tapi dia ditambal ya, dipatik ditambal ya, disepuh ditambal ya, dilapisi ya. Wadahnya mah besi tapi dilapisi emas misalnya, itu pun tidak boleh. Atau perak nggak boleh. Syaratnya in hasola minat tola'i syai'un, apabila sepuhan tadi itu ketika dibakar, dipanggang terus bisa lumer. Paham ya? Jadi misalnya kita dua ceretnya berebut dari besi, sekarang kita wong sugi, masa kita wong sugi ceretnya paduan baik beli bisa disepuh karo emas, hampir katon emas. Nah, ketika sepuhan emas tersebut misalnya dibakar kok meleleh, maka itu juga diharamkan. Nah, jadi sepuhannya itu sebabnya barang itu disepuh dengan emas atau perak, maka benda tadi dihukumi haram, disimpannya atau digunakannya. Ya, karena ada sepuhan dari emas. Wa juzulan wenang opo istiqmalu ina'i goirihima amrih gunaaken wadah kang saliyane emas dan perak. Nah, kalau selain emas dan perak untuk wadah itu enggak boleh. Ai goiri zahabi wal fiddati, tegese liyane emas dan selaka.
Nal awani saking pira-pira wadah an-nafisati kang bagus atau kang bersih nafis maknanya. Kaina yakutin, contohnya kayak wadah saking yakut ku kalau misalnya permata ya, intan permata ya, jadi duduk emas di perak tapi permata atau apa rara? Diamond ya, apa diamond gue pun? Ruby batu ruby ya, diamond bahasa ya pokoknya intan perlu ya, intan ya, seperti jadi kemudian duduk emas dari perak ya, yakut bahasa Arab ya. Wa yahrumulan haram Ofa'ina'u wadah al-mudobbabu kang ditambal. Nah, itu ditambal bakal mau berarti sepuh mah dilapisi ya. Ya, kalau nggak salah ya kan dicat mohon ya, semprot ya, dilapisi. Sepuh arane bakal ditambal hasil maning ya. Misalnya panci bolong. Tambahlah karo emas saking sugi plok. Nah, ini ternyata haram. Wa yahrumulan haram ofa'ina'u wadah al-mudobbabu kang ditambal. Bidotin kelawan nganggo tambalan emas perak kabirotin kang gede. Nah, jadi ditambal dengan tambalan perak yang besar, tambalannya gede maksudnya urfan. Nah, gedene iku secara umum pandangan masyarakat yang gede berarti diartikan gede, bakal ini cilik ya dari cilik. Jadi gede cilik saya tergantung pandangan kebiasaan masyarakat. Lizinatin karena arahnya pepaes, zinah bagaimana pepaes itu maksudnya perhiasan ya, perhiasan pajangan. Jadi benda-benda yang ditambal dengan perak yang gede itu secara umum dengan tujuan perhiasan atau pajangan dihukumi haram. Fa'in kanat maka lamun ana opo dobati fidotin tambalan perak mau itu kabirotan gede dihajatin tapi anak hajat ada kebutuhan jaza maka wenang opo nambal mahal karot tapi setane hukumnya makruh boleh tapi makruh. Jadi saya ulangi wadah yang ditambal dengan perak yang besar tanpa hajat. Jadi niatnya bukan hajat tapi sekedar apa karena sekedar pajangan mawon ya. Emas ditambal dengan perak yang besar tapi tujuannya sekedar pajangan itu haram. Ya. Nah, maka perbandingannya fa'in kanat lihajatin. Kalau tambalan emas yang gede tadi itu terbuat dari perak tapi ada kebutuhan. Artinya memang misalnya atas anjuran dokter sampean bakal pengen waras minumnya wadah kieu si anak tambalan perake misalnya itu kan hajat, berarti kita lagi sakit jadi dokternya permohonan berarti kan butuh hajat. Nah, kalau ini boleh tapi mahal karo hati serta hukum apa namanya makruh. Boleh tapi makruh. Arti makruh itu lebih baik dihindari. Boleh tapi lebih baik dihindari begitu. Sogerotan atau peraknya gede, cilik, sogerotan cilik. Mau ke gede. Nah, sekarang atau tambalan peraknya cilik urfan secara umum lizinatin karena tujuan pajangan. Nah, jadi si pertama kan tujuan pajangan gede itu jelas haram. Nomor kedua gede tapi tujuannya anak hajat maka boleh tapi makruh. Nah, yang ketiga tambalannya cilik tapi bukan hajat jadi pajangan baik. Bagaimana? Sigarotan ngurfan atau bentuknya tambalannya cilik secara umum lizinatin karena area papaes kurihat maka dimakruhkan. Nah, berarti tambalan yang sedikit karena tujuannya bukan hajat itu makruh. Berarti pada gede karena hajat ya makruh, cilik untuk pajangan bukan hajat makruh. Sing haram iku wis tambalannya gede bukan karena hajat tapi sekedar pajangan atau pameran. Nah, ya itu baru haram gitu. Aul hajatin, nah namanya atau cilik tapi itu hajat. Fala tukrohu maka orang makruh. Berarti boleh. Ya, cilik orang hajat tapi hajat maka itu tidak makruh berarti boleh.
tidak haram, tidak makruh. Berarti boleh. Nah, berarti anak papat ingin lagi. Masalah tambalan perak itu anak papat. Hukumnya bukan tergantung cilik gede, tergantung tujuannya. Ya. Amma dobatuz zahabi. Nah, mau kan perak loh. Nah, sekian emas. Amma dobatuz zahabi. Anapun utawi tambalan saking emas. Iku fatahrumu maka haram opo dobah mutlakon secara mutlak. Berarti tidak pandang cilik, tidak pandang gede, tidak pandang hajat, tidak pandang pajangan. Pokoknya bakal tambahan emas mutlak hukumnya haram kama kayak keterangan sohahahu kang wis nohehaken ing sopo an-Nawawi Imam Nawawi dudu Imam Nawawi pandangan dudu Imam Syekh Nawawi di Mesir. Ya, bukan cipta salah paham. Awas, Nawawi kali Nawawi di Mesir. Nawawi kian ada salah gitu. Ya. Ya, itu sampun selesai. Syekh Abdul Qadir ya. Ulangi, saya simpulkan dari pengajian kali ini sekian dulu kesimpulannya ya. Kesimpulannya bab ini menerangkan tentang menggunakan barang yang benda atau wadah yang terbuat daripada emas. Ya. Pertama menjelaskan bahwa menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. KB wadah emas dan perak KB, jadi bukan campuran ya. Tidak boleh atau alias haram menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak selain tingkah darurat, baik bagi laki dan perempuan. Berarti kalau darurat boleh. Misalnya kita ada penyakit apa pun enggak, minumnya kudu banyu si wadah kudu emas atas saran dari dokter atau tabib. Ya syaratnya kudu emas wadah bakal pengen waras. Nah karena kita lagi sakit butuh obat berarti darurat namanya. Maka ini boleh. Yang enggak boleh itu kalau tidak darurat, awaknya sehat, awaknya waras, ujuk-ujuk pengen minum wadah emas. Nah kenapa tidak boleh? Karena maukah ada unsur riya. Khawatir ada unsur riya. Apa riya bu? Pamer, nyong Raffi Ahmad takwain. Nah, misalnya itu mbak, awas. Contohnya misalnya, sepeda setir emas. Boleh iki masalah wadah minum atau wadah makan. Nah itu beda lagi. Ini mah wadah ya. Wadah makan, wadah minum atau wadah kanggo wudu, wadah kanggo adus, wadah kanggo cewek. Nah itu wadah judulnya. Itu yang diharamkan. Terbuat dari emas dan perak haram kecuali ada hajat. Begitupun menyimpannya haram. Jadi barang-barang yang nanti diharamkan muka emas dan perak itu nganggo haram, nyimpannya juga haram. Nyimpannya haram. Tuh. Kalau nggak salah itu alasannya karena khawatir ada unsur riya dan itu bisa menyakiti orang lain. Nah, untuk masalah ini saya pernah dengar ceramah Ki Mustafa Akil. Bu, sampeyan bakal duwe emas, perak, sibut ke pajangan. Aja taruh di ruang tamu, Bu. Apa? Bukatan anak dulu udah sampean si marap dolan, ngenes atine ya Allah. Ya bilang nak emas gede temen, reyang emas segram biar duwe. Batinnya mengkonon bu, gak ngenes wong sejen. Maka bakal pengen sampean duwe emas perhiasan taruh di ruang pribadi, kamar, aja di ruang tamu. Karena bakal ruang tamu siji ada unsur pamer, lorong, gawe ngenes di wong melarat, kayak apa? Nah, kandang ayam. Kayak gitu. itu yang saya dengar dari Ki Haji Mustafa Akil waktu ceramah masih kelingan gitu. Islam begitu alasannya. Ya, Mamus, ya Bre. Ini Mustafa Gora Akil. Ya. Kemudian di sana Mustafa Akil, sini Mustafa Gora Akil. Ya. Wes, Mustafa Akil duduk. Gora Akil gitu, Mas. Lumayan. Pakai nama wali kan ya? Sony, Qadir, Wes, begitu. Yang kedua, yang juga tidak boleh menggunakan boleh menggunakan selain emas dan perak ya dari benda-benda yang bersih seperti intan, permata itu boleh. Nah, sekarang ada lagi. Begitu Pak, haram menggunakan wadah yang ditambal dengan perak. Nah, wadah yang tambalan perak ini ada empat versi, 4 macam. Pertama,
apabila tambalannya besar dan tujuannya sekedar pajangan, hukumnya haram. Yang kedua, tambalannya gede tapi ada hajat, karena pengen waras, pengen sehat sesuai dengan anjuran dokter, maka hukumnya boleh tapi makruh. Anak ini tambalannya cilik tapi sekedar hiasan baik, tidak ada tujuan hajat, maka makruh. Si terakhir, tambalannya cilik dan ada hajat, maka boleh tanpa makruh. Ini untuk tambalan berupa perak, ada 4 macam hukumnya. Adapun tambalan dari emas di sini hukumnya mutlak haram, baik kecil ataupun gede, baik hajat ataupun tidak, maka tambalan dari emas hukumnya haram, dan ini sudah disahihkan oleh Imam Nawawi Al-Misri ya, bukan Al-Bantani, bukan Al-Pekandangani, bukan, tapi Al-Misri dari Mesir. Insya Allah begitu kesimpulannya. Lanjut apa wis? Cukup lah. Kasih kesempatan 2 lagi, ini pertanyaan ya. 1. Nganggo itu masukin. Nah,